Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai time value of money versus economic value of time bagi adik-adik yang sedang menempuh mata kuliah manajemen keuangan syariah. Oke, langsung aja ya. Ini merupakan materi ketiga kita setelah kita pertama kali membahas mengenai tinjauan manajemen keuangan syariah, lalu laporan keuangan beserta cara untuk menganalisisnya. Lalu saat ini kita akan membahas mengenai materi yang sangat fundamental, artinya yang sangat mendasar ya di keuangan syariah ini sendiri, yaitu mengenai konsep economic value of time yang akan kita bandingkan dengan konsep time value of money. Oke, jadi time value of money sendiri merupakan konsep yang sering atau sudah sangat meluas ya, sudah sangat digunakan oleh ekonom-ekonom konvensional untuk apa? Misalkan untuk pembagian keuntungan, untuk mengukur tingkat bunga, lalu untuk penilaian investasi. Nah, semua konsep itu menggunakan time value of money. Sedangkan di sini sebagai ekonom syariah kita menentang adanya konsep time value of money dan akan kita gantikan dengan economic value of time. Jadi tujuan pembelajarannya saat ini adalah adik-adik mampu memahami kedua konsep ini, kedua prinsip ini, lalu membedakannya seperti itu. Oke, langsung aja ya. Time value of money itu apa? Jadi time value of money atau dalam bahasa Indonesia disebut nilai waktu uang merupakan suatu konsep yang menyatakan bahwa nilai uang sekarang akan lebih berharga daripada nilai uang masa yang akan datang. Nah, jadi misalkan adik-adik pernah dengar adanya inflasi gitu ya. Mungkin dulu uang 1000 adik-adik waktu masih kecil udah dapat jajan banyak, ya enggak? Terus sekarang semakin adik-adik itu bertambah dewasa, bertambah besar, maka uang 1000 tuh udah nggak ada papanya lagi kan, malah cuma buat parkir, jajan pun dapat sedikit. Nah itu karena adanya inflasi, faktor inflasi seperti itu ya. Mungkin dulu 1 juta udah dapat beras mungkin 20 karung, seperti itu ya. Tapi kalau sekarang 1 juta itu cuma dapat kurang dari 20 karung. Misalkan seperti itu konsepnya. Udah paham ya, jadi 1 juta sekarang dan 1 juta 5 tahun lagi atau 10 tahun lagi akan berbeda, tergantung kita nanti mengkalikannya dengan inflasi berapa persen atau tingkat bunga berapa persen. Itu merupakan konsep dari nilai waktu uang. Karena apa? Nanti akan kita jelaskan. Ini ya legitimasi atas time value of money. Ini ya yang mengacu pada perbedaan nilai uang yang disebabkan karena adanya perbedaan waktu. Nilai nominalnya sama tetapi kemampuan uang itu untuk dibelikan apa itu pasti berbeda. Mengapa ada time value of money? Ini legitimasinya. Yang pertama adalah adanya inflasi atau presence of inflation. Seperti itu. Adanya apa inflasi itu yaitu kenaikan barang secara terus-menerus. Kenaikan harga barang secara terus-menerus. Seperti itu. Mengapa ini ditentang oleh ekonom syariah? Karena apa? Di sistem keuangan dunia tidak selamanya akan terjadi inflasi. Pasti ada yang namanya deflasi atau enggak kita ada dalam ekonomi yang konstan. Jadi enggak selalu ada inflasi. Dan inflasi tidak selalu konstan pada tingkat inflasi berapa persen, tidak. Jadi ada 3 kemungkinan ya, ada inflasi, ada konstan, ada deflasi atau penurunan harga barang secara terus-menerus. Misalkan aja ini ya lagi maraknya kasus penyakit atau virus corona. Nah, di sini harga barang itu cenderung ada yang turun. Contohnya aja kalian beli makanan pun sekarang banyak yang promo. Karena apa? Konsumsi orang-orang tuh semakin berkurang karena adanya fenomena social distancing. Mereka nggak boleh keluar, nggak boleh kemana-mana, akhirnya konsumsi pun terbatas.
konsumsi terbatas, akhirnya permintaan berkurang sehingga mengakibatkan turunnya harga gitu ya, karena penawaran tinggi dan permintaan berkurang seperti itu. Ada tuh barang-barang yang naik harganya, iya kan, cuman kayak misalkan APD, terus masker, hand sanitizer, hanya barang-barang yang gampang untuk ditimbun seperti itu ya. Lalu legitimasi kedua adalah adanya preference of present consumption to future consumption berdasarkan abstinence theory atau teori abstinence. Jadi adanya preferensi untuk mengkonsumsi pada saat ini juga dibandingkan konsumsi 3 jam lagi atau esok atau beberapa tahun kemudian. Intinya konsumsi sekarang juga ini lebih disukai atau lebih dipilih oleh seseorang daripada konsumsi pada waktu-waktu berikutnya. Misalkan gini ya, ada saya pernah mencontohkan, mungkin kalian butuh sepatunya hari ini, kalian butuh sepatu dan mungkin ada diskon gitu ya, sepatu yang kalian sangat pengen beli, dan kalian uangnya ngepas tuh, cuman punya uang 1 juta untuk beli sepatu itu. Lalu teman kalian ada yang pengen pinjem uang kalian, karena mungkin ada kerabatnya yang sakit atau keperluan urgent lainnya. Karena kalian telah menahan keinginan kalian untuk mengonsumsi sepatu tadi demi meminjamkan uang kepada teman kalian, artinya kalian sudah berkorban ya, ada opportunity cost di situ, ada biaya kesempatan di situ yang setelah kalian korbankan untuk teman kalian itu. Akhirnya untuk mengkompensasi abstinensi kalian atas konsumsi sepatu yang benar-benar mengkompensasi, maka Anda memasang bunga, ya enggak? Memasang harga yang lebih tinggi, pinjaman yang lebih tinggi atas pengorbanan kalian, seperti itu. Karena kalian telah mengorbankan konsumsi hari ini untuk konsumsi sepatu itu pada waktu-waktu berikutnya. Prinsipnya yang pertama adalah ini ya, a dollar today is worth more than a dollar in the future, because a dollar today can be invested to get a return, berdasarkan konvensional ekonomi konvensional. Nah, ekonomi konvensional itu berpendapat bahwa sebuah dolar pada hari ini pasti lebih berharga dibandingkan $1 di pada masa depan, in the future, seperti itu. Karena apa? Misalkan kalian dikasih pilihan 1 juta sekarang atau 1 juta pada tahun depan. 1 juta sekarang bisa Anda investasikan, bisa Anda putar, bisa Anda buat usaha yang akan menghasilkan return, menghasilkan profit. Misalkan profitnya 200.000 pada tahun depan. Sehingga pada tahun depan uang yang Anda miliki sebesar 1.200.000, dan dibandingkan dengan 1 juta otomatis lebih enak yang 1.200.000 kan. Nah, seperti itu ya logikanya. Ini juga sama, money that the firm has in its possession today is more valuable than money in the future because the money now can be invested and earn positive return. Tuh katanya si Lawrence J. Gitman. Padahal kan suatu usaha tuh kan nggak selalu positive return ya. Banyak sekali usaha yang malah merugi atau kadang tidak mendapatkan return apa-apa, returnnya 0. Ini merupakan cara perhitungan sederhana dari time value of money. Mungkin kalian pernah mempelajarinya di mata kuliah matematika keuangan, atau namanya bunga berbunga, bunga majemuk. Oke, kita baca ya. Konsep time value of money merupakan logika yang diterapkan pada ilmu biologi yang menunjukkan fenomena pertumbuhan sel hidup berdasarkan formulasi BB atau pertumbuhan sel sama dengan jumlah sel pada waktu sekarang ya, dikalikan 1 plus growth atau tingkat pertumbuhan dipangkatkan waktu. Nah, jadi time value of money ini mengadopsi perhitungan dari ilmu biologi tentang pertumbuhan sel. Padahal kan beda ya uang sama sel. Kalau sel jelas ya, dia bertumbuhnya itu ya sesuai dengan sifatnya. Tidak ada risiko untuk rugi atau risiko untung konstan, nggak ada kayak gitu, karena beda ya, uang sama sel tuh tidak bisa disamakan, tidak ada risikonya kalau pertumbuhan sel.
Dari formulasi dalam ilmu biologi kemudian diterapkan pada ilmu ekonomi dan keuangan, terutama untuk menjelaskan nilai uang pada masa yang akan datang, atau future value, atau nilai uang sekarang yang disebut dengan present value. Ya, present kan sekarang, present value yaitu future value ini sama dengan nilai uang di masa sekarang dikalikan 1 plus bunga, R ini bunga, tingkat suku bunga, dipangkatkan T, seperti itu. Jadi suku bunganya nanti nilainya akan ini ya, tetap ya, malah semakin besar. Kalau di ekonomi Islam kan tingkat suku bunga itu dianggap riba. Jadi konsep ini tuh sangat tidak sesuai dengan ekonomi syariah. Ini ya, kritik ekonomi syariah atas time value of money. Yang pertama, misalkan ada seseorang yang ingin bersyirkah dengan kita dalam hal membuka bisnis. Kalau misalkan kita memasang bunga, maka dia harus membayar bunga yang jumlahnya tetap pada kita, ya kan? Karena bunga itu cara menghitungnya adalah berdasarkan pokok pinjaman. Pokok pinjamannya jadi misalkan 1 juta dengan tingkat bunga 10%, maka kita harus bayar dia bunga sebesar 100.000 per periode, entah itu bulanan, entah itu tahunan, seperti itu. Padahal kita kan nggak tahu bisnis yang mereka jalankan itu mengalami keadaan untung atau rugi atau malah konstan, no return, ya kan gitu ya. Oke, jadi ada berbagai kemungkinan yang ada dalam bisnis. Apabila orang itu memperoleh keuntungan, apa malah menderita kerugian, atau malah tidak ada keuntungan sama sekali. Dan disamakan kalau misalkan di ekonomi konvensional ada ada premi atas ketidakpastian kan, karena bisnis itu tidak pasti ya, maka ada kemungkinan 3 tadi, rugi, pakpok ya istilahnya nih, BIP atau untung itu disamaratakan. Akhirnya yang tidak untung ya atau konstan ini pakpok atau BIP ya. Dan juga yang merugi itu mereka dikasih premi atas ketidakpastian. Jadi disamakan dengan positive return. Kayak gitu. Jadi ya dulu saya pernah cari artikel bahwa tidak selamanya ekonomi dunia ini akan mengalami inflasi. Akan ada saat-saat di mana konsumsi itu berkurang, ekonomi lesu, dan terjadi deflasi. Seperti saat ini mungkin ya, inflasi kan kita akhirnya kalau dengan adanya virus corona ini, kita juga tidak sering-sering mengkonsumsi barang. Sehingga adanya deflasi pada perekonomian. Ini di Jember, di Jepang, di Cina yang dengan negara adidaya seperti itu, mereka pun dapat mengalami deflasi. Nah, ini ketidakpastian laba dalam Islam. Ekonomi syariah menolak keadaan yang disebut al-ghunmu bila ghurmi atau gaining return without responsible for any risk. Atau al-kharaj bi daman, gaining income without responsible for any expenses. Jadi di Islam ini semuanya tuh harus berusaha, semuanya harus menanggung risiko. Jangan cuman orang yang ini aja, yang mengelola dana aja. Jadi semua tuh harus menanggung untung rugi bersama-sama. Misalkan saya punya uang lalu saya meminjamkan uang tersebut ke orang, lalu yang menanggung rugi cuma dia aja, enggak. Karena memang harus dibagi semuanya menanggung resiko. Nah, kalau di economic value of time ini adalah ini ya konsep yang ditemukan oleh ekonom syariah yang menentang adanya time value of money. Jadi menurut ekonom syariah, waktu itu sama aja, nggak ada nilai waktu dari uang. Waktu itu sama-sama 24 jam per hari tergantung orang tersebut memanfaatkannya. Kalau orang tersebut mendiamkan uang, maka dia nggak mendapat apa-apa. Tapi kalau uang itu terus diputar untuk kegiatan investasi, untuk kegiatan di sektor real, pasti mereka akan mendapatkan return. Dan tiap-tiap orang pun returnnya berbeda-beda, tergantung seberapa mampu dia mengolah atau memutar uang tersebut. Seperti itu ya.
Jadi dalam menghitung nisbah, kan kita mengenalnya nisbah ya, atau persentase bagi hasil. Yang dihitung berdasarkan return on capital-nya. Return on capital tidak sama dengan return on money. Return on capital tergantung pada jenis bisnis yang dijalankan dan berkaitan dengan sektor real, sedangkan return on money berkaitan dengan interest rate. Jadi interest rate kalau di ekonomi konvensional kan memang semua itu berdasarkan bunga, berdasarkan rate yang dihitung dari pokok ini ya, pokok pinjaman atau pokok tabungan. Nah, kalau return on capital itu tidak, tergantung pada jenis bisnis yang dijalankan. Nah, jadi ini ya perbedaan antara ekonomi konvensional yang menggunakan konsep time value of money atau nilai waktu dari uang dengan ekonomi syariah yang menggunakan konsep economic value of time. Dilihat dari dua akad di sini ada natural certainty contract yang menghasilkan certainty return atau return yang pasti, profit yang pasti. Lalu dilihat dari ini ya, ada juga natural uncertainty contracts atau akad-akad atau aktivitas-aktivitas yang menghasilkan profit yang tidak pasti atau uncertainty return. Di sini dilihat ya, di certainty return ini misalkan pada aktivitas jual beli ya, murabahah itu, atau aktivitas-aktivitas ijaroh atau sewa menyewa. Oke, jadi ada interest rate yang ditentukan oleh preferensi current consumption ya, atau preferensi atas konsumsi saat ini juga, tadi udah dibahas, dan juga inflasi. Ini kan ekonom konvensional. Nah, ini kan tidak diaplikasikan oleh ekonomi syariah karena apa? Adanya ketidakpastian, ketidakpastian atas inflasi atau deflasi atau konstan, ataupun apakah investasi tersebut menguntungkan atau malah rugi atau malah konstan, kan seperti itu ya. Kalau di ekonomi syariah, keuntungan dalam jual beli atau sewa menyewa secara bayar tangguh ditentukan oleh tingkat keuntungan setiap kali transaksi. Jelas ya, nanti ada margin yang dipasang oleh bank berdasarkan kesepakatan dua belah pihak. Dan juga ada frekuensi transaksi dalam satu periode. Lalu di natural uncertainty contract atau kontrak-kontrak yang menghasilkan hasil yang tidak pasti seperti akad-akad percampuran, misalkan dalam mudharabah dan musyarakah ya, ekonomi konvensional itu berpendapat bahwa adanya profit ya, discount rate itu ditentukan oleh preferensi sama, lalu ada premium for uncertainty. Jadi orang yang meminjamkan uang atau kreditor itu memasang premi atas ketidakpastian. Takutnya uangnya kan nanti bisa dibawa kabur atau merugi, itu gimana ya, akhirnya dia memasang sebuah premi agar ketidakpastian itu menjadi pasti, seperti itu ya. Dengan kata lain, actual return dipaksakan harus sama dengan expected return-nya. Dia pengennya return 10%. Apakah itu pasti? Ya tidaklah, karena dunia bisnis itu selalu bergerak dinamis sehingga mungkin ada rugi, mungkin ada hasil yang tidak sesuai dengan harapannya atau tidak sesuai ekspektasi 10% itu. Pasti ada kalanya bisnis itu menghadapi sesuatu ya, tantangan, halangan atau masalah. Resiko kan macam-macam ya, resiko bisnis dan resiko-resiko lainnya. Seperti itu. Dan ekonomi syariah itu discount rate ditentukan atas dasar harapan keuntungan, expected return, dan digunakan untuk menentukan nisbah bagi hasil. Jadi nanti expected return-nya itu berdasarkan, kalian kan kemarin udah menghitung semacam return on asset, return on equity ya, rasio-rasio keuangan, itu bisa digunakan sebagai acuan dalam menentukan apakah industri tersebut mampu memberikan hasil pada tingkat berapa. Misalkan ROA pada industri pakaian ya, itu misalkan 10%. Nah, kita bisa menjadikan acuan itu sebagai expected return kita. Boleh digunakan tapi dalam hal untuk menentukan nisbah bagi hasil. Bagi hasil yang harus dibayarkan adalah nisbah bagi hasil dikalikan dengan pendapatan aktualnya ya, bukan pendapatan yang diharapkan atau expected return, tetapi pendapatan aktual atau actual return. Dengan kata lain, pendapatan aktual tidak harus sama dengan pendapatan yang diharapkan. Economic value of time pada teori pencampuran.
Ada beberapa asumsi yang digunakan dalam memformulasikan konsep EVT atau Economic Value of Time, yaitu harta harus berputar, tidak boleh diam. Nah, ada fungsi uang yang cenderung ditentang oleh Islam, yaitu uang sebagai penimbun kekayaan. Jadi uang itu tidak boleh disimpan terus dalam jangka waktu yang lama, tetapi harus diputar, diinvestasikan demi kemaslahatan umat. Seperti itu. Semakin sering berputar, maka akan semakin berkembang. Oke, setuju ya? Masa depan tidak pasti hasilnya, bisa positif, negatif, dan impas, dan ditanggung oleh kedua belah pihak. Return bisnis masa depan dapat diproyeksikan. Bisa diproyeksikan, diramalkan ya. Untuk itu kita belajar manajemen keuangan, yaitu untuk memproyeksikan hasil yang bisa didapatkan di masa depan, tapi tidak tetap atau tidak menjadi acuan. Hasil aktual tidak selamanya sama dengan hasil yang diproyeksikan. Ingat-ingat lagi ya, kalau misalkan sistem bunga, kita kan memakai dasar pokok pinjaman atau pokok tabungan sebagai penentu bunga kita atau penentu profit kita. Kalau di manajemen keuangan syariah atau di sistem syariah, kita kan persentasenya atau nisbahnya itu kan berdasarkan pendapatan atau yang disebut dengan revenue sharing atau juga bisa laba bersih atau namanya profit sharing. Seperti itu ya. Lalu economic value of ini misalkan ya kita pengen tahu apabila kita menginvestasikan sejumlah uang, kita pengen tahu pada masa depan kira-kira uang kita tuh jadi berapa. Ada formulasinya yang ditemukan oleh konsep economic value of time ini, yaitu formulanya adalah harta masa depan sama dengan modal sekarang, modal yang ditanamkan sekarang ditambah pendapatan investasi, ya return-nya ya, atau ini ya, di mana pendapatan investasi tersebut dihitung modal sekarang dikali velocity modal atau kecepatan modal tersebut berputar. Ini di penjelasannya bisa berdasarkan cash to cash ya, rasio cash to cash yaitu dengan cara ini. Jumlah hari dalam 1 tahun 360 ya, dibagi oleh lama persediaan, ditambah lama piutang, dan dikurangi lama utang dagang atau seberapa cepat cash itu berputar, seperti itu. Dikali persentase nisbah, biasanya kan kalau untuk mudorib dia tuh dapat 60%, sedangkan untuk sohibul mal dapat 40% ya. Dikali return investasi. Nah, seperti itu pendapatan investasinya. Lalu dihitung, lalu ditambahkan ke modal sekarang. Nah, gimana Bu dalam teori pertukaran atau di sini adalah jual beli ya? Harga jual, misalkan kita butuh sepeda motor, lalu kita ke bank syariah dan kita berakad murabahah ya. Nah, kita harga jual bank itu menentukannya gimana? Harga jual bank jadi harga beli bank, oke, HPP-nya ditambah waktu dikali cost recovery ditambah persentase keuntungan. Simbol formulasinya adalah harga jual bank sama dengan harga beli bank ditambah waktu dikali cost recovery ditambah margin keuntungan yang diinginkan, yaitu yang dipasang oleh bank dan disepakati oleh nasabah. Udah seperti itu. Ini merupakan versi singkatnya ya. Pastinya kita dapat belajar banyak mengenai time value of money dan cara perhitungannya. Misalkan bagaimana mengkonversi nilai sekarang menjadi nilai masa depan atau mengkonversi nilai masa depan menjadi nilai sekarang. Ada sekali perhitungannya, tetapi di sini saya menekankan ke economic value of time seperti itu. Oke adik-adik, sekian materi ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.